kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku lakukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih buat kebaikanmu di hidupku. Ku serahkan
hidupku dalam tangan-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku mengagungkan nama-Mu selalu. Dekat pada itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Halo, shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, Pak Heri. Coba deh. Ya, shalom, Pak Suryanto. Diresya. Halo. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan ya. Kita kembali berkumpul di ibadah kita hari ini. Ya, jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita seperti biasa, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti di Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, engkau burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menandungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mazmur yang selalu memberkati kita dan mengingatkan kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk untuk kita boleh menyembah, memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua sekalian. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur bagaimana kita boleh berkumpul di tempat ini saat ini, Bapak Ibu. Melalui aplikasi Zoom ini, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu menjamah kita, Bapak Ibu. Mari kita angkat hati kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita pandang kekudusan Tuhan. Kita sembah Dia dengan segenap hatimu. Saya percaya, Bapak Ibu, semua kita akan mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kasih Tuhan yang begitu besar kita boleh rasakan pagi hari ini. Mari kita buka hati kita sama Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita sama Tuhan, Bapak. Kami buka hati kami, Yesus. Kami buka hati kami, Tuhan. Menaikkan suara kami, Tuhan. Jesus, kami sembahkan. Saat kami sembah Kau pagi ini, Kau bekerja. Dimanapun kami berada, Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
berkata di atas pujian, saat ku Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, Yesus, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat kami menyembah-Mu di tempat ini, Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, ku angkat hatiku, Tuhan, Tuhan kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hatimu sama Tuhan. Mari angkat hati, angkat suaramu. Mari kita angkat penyembahan kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Uralaba syatata karalaba yaralaba 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 yaralaba. Ku angkat hatiku, ya Yesus, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan.
Kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Oh, saat kami menjemamu, Roh-Mu bekerja saat ini juga. Roh-Mu bekerja saat ini menjamah kami semua Tuhan. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Di masing-masing rumah Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir Tuhan. Oh, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, barala, barala, barala. Kira la basyakata karala, barala, barala, barala. Yesus. Kurala basyakata karala, barala, barala. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Mana Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mari Bapak Ibu katakan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil baginya yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Mari Roh Kudus ada di tempat ini saat ini, dimanapun kami berada. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Mari sembah Dia, Bapak. Mari angkat tanganmu sama Tuhan saat ini. Mari sembah Dia, Bapak Ibu. Kami sembah Kau Tuhan. Apapun keadaan kami sembah Kau Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita lebih lagi Bapak Ibu, kita katakan, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Jesus. Kami memuji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami siap. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Mari kita mau ingin berdoa syafaat bagi bangsa kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita saat ini Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita sama-sama. Satukan hati kita untuk berbahasa roh. Urabata karya bata karalabasaka. Urabata karya sandara labasaka. Inda bata karabata karalabata karalabasandara labasaka. Urabata karalabalabalabalabala yarala 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 yarala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh mengisi 75 tahun kemerdekaan kami Tuhan Yesus dengan hal yang positif Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa yang luar biasa, bangsa yang indah ini Tuhan, yang dikelilingi 17.000 pulau ini ya Tuhan, yang dikelilingi lautan yang sangat luas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di tengah-tengah bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa ini akan mengalami pemulihan, bangsa ini akan mengalami kesembuhan, karena Tuhan Yesus mencintai bangsa Indonesia,
Kami percaya Tuhan Yesus akan melepaskan, membebaskan dari COVID-19, dari krisis ekonomi, dari krisis sosial, dari krisis politik, dari semua krisis ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan atas Indonesia. Indonesia baru dilahirkan. Kami percaya padang gurun kau akan rubah jadi kebun buah-buahan, akan ada sukacita Tuhan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar Tuhan. Bangsa yang makmur Tuhan. Bangsa yang disegani ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mengubah Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami Jakarta Tuhan. Tuhan berkati kota kami Jakarta, Tuhan Yesus menjadi kota yang indah, kota yang damai, seluruh penduduknya orang benar, orang yang penuh cinta kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Karet Kuningan. Daerah kami ini yang kami tempati, kami tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah Tuhan Yesus Karet Kuningan. Tuhan yang melindungi Karet Kuningan. Tuhan yang melindungi seluruh penduduknya, memagari penduduknya Tuhan. Dari semua penyakit, dari kuasa kegelapan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Karet Kuningan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Daerah kami akan aman Tuhan selalu ya Tuhan. Penuh dengan cinta kasih, penuh dengan damai sejahtera. Oh terima kasih. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Urabata karalaba sakaralaba sikaparalataka. Urabata karalaba sikaralaba sanda. Urabata karalaba sandi. Saat ini kami bawa dalam doa Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Gembala Sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan Yesus, perlindungan-Mu Tuhan selalu ada atas hamba-Mu, pengurapan yang baru selalu ada atas hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan, biar Tuhan berkenan Tuhan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pewahyuan tuntunan yang baru Tuhan. Untuk menuntun umat-Mu Tuhan masuk di dalam rencana-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Karayan kami Tuhan, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan berikan hikmat pewahyuan ya Tuhan. Tuhan yang membawa Tuhan Yesus Rayon 1A Tuhan masuk di dalam kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Masuk di dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar, yang terakhir ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru kepada hamba-Mu ya Tuhan untuk memimpin Rayon 1A Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan di daerah GB Karet Kuningan ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rio Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan Tuhan buat hamba-Mu, buat Ibu Nancy Tuhan, dan semua keluarga besar ya Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan Yesus pada Pak Rio dan Ibu Nancy dan keluarga besar ya Tuhan. Dan khususnya Tuhan untuk orang tuanya ya Tuhan yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk gembala-gembala kul Tuhan. Urabata karalabasa karalabasa karalabasanda. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala Engkau pakai Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Engkau pakai gembala-gembala kul ini ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amat dan tanggung Tuhan Yesus ya Tuhan. Beri kuasa ya Tuhan. Beri kuasa ya Tuhan. Beri kuasa ya Tuhan. Pakai gembala-gembala kul ya Tuhan. Untuk menyiapkan satu umat yang layak Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan, urapi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Khusus untuk pembicara Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Sembiring ya Tuhan. Yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dan hikmat dan wahyu ya Tuhan. Biar apa yang diberitakannya ya Tuhan. Boleh menjamah setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan. Berita firman-Mu ini ya Tuhan. Boleh menyembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Mengubah keadaan kami ya Tuhan yang tidak baik menjadi baik. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Jemaat di GB Karet Kuningan yang Kau kasihi Tuhan. Yang ada saat ini di rumah-rumah Tuhan dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan, menjauhkan dari semua sakit penyakit, dari kecelakaan, dari maut ya Tuhan, bahkan dari krisis ya Tuhan. Berkati supaya berkecukupan semuanya Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Masih bersuka cita dalam Tuhan, amin. Boleh yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya dulu dong. Ya, kita harus bersemangat. Segala ngantuk, segala apapun beban kita hari ini, kita serahkan semua kepada Tuhan, amin. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan yes. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersorak-sorai meninggikan Tuhan kita. Katakan terpujilah nama Tuhan. Yes. Mari bersorak-sorai Bapak Ibu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat tangan-Mu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan, Dia Tuhan kita yang ajaib. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan kita yang ajaib, Tuhan. Yes. Haleluya.
Ibu katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta samanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabadiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja mulia. Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amen Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yesus Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Yes,
Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan lebih diberkati Tuhan lagi lewat pengajaran dan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Mazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat, meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan, meskipun realita dunia berbicara sebaliknya.
Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Karet Kuningan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap kita semua tetap bersuka cita di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah saat ini Bapak Ibu. Kita semua tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang bersuka cita, boleh katakan sama orang yang di samping kanan kiri Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Baik, senang sekali pada kesempatan ini saya dapat membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Setelah mungkin kurang lebih 6 bulan kita ada di ibadah secara online, Bapak Ibu. Kita beribadah dari rumah, tapi dengan kondisi seperti ini membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema dahsyatnya berharap. Karena kita percaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada waktu kita berharap penuh. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 15 ayat 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan arti berharap, Bapak Ibu. Yang pertama, berkeinginan supaya terjadi. Ya, contohnya seorang ibu yang berharap untuk kesembuhan anaknya. Dan yang kedua dikatakan meminta supaya, seperti mungkin seorang yang ingin melunasi utang-utangnya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki harapan yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Banyak hal yang dilakukan agar keinginan, agar harapan itu bisa tercapai. Dan itu menjadikan kepuasan di dalam diri. Ya, saya nggak tahu pengharapan Bapak Ibu semua, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Apakah Bapak Ibu berpengharapan akan kesehatan hari-hari ini? Berpengharapan akan ekonomi, keuangan, berpengharapan akan masa depan, berpengharapan akan usaha, pekerjaan mungkin, atau sesuatu yang hari-hari ini menjadi pengharapan Bapak Ibu. Tapi satu hal, saya percaya Bapak Ibu, waktu kita mulai berpengharapan penuh, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapak Ibu pernah dengar pendapat seperti ini di dunia dikatakan begini. Orang berharap boleh, tapi jangan ketinggian. Mengapa? Karena semakin tinggi kita berharap, maka semakin besar juga resiko kita untuk kecewa. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kepada siapa dulu kita berharap? Itu yang penting Bapak Ibu. Bagi kita orang percaya, justru kita harus berpengharapan. Bahkan berpengharapan dengan sepenuhnya.
berharap sepenuhnya kepada siapa? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Bagi kita orang percaya, biar setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 6 ayat 19-20. Arti pengharapan, berpengharapan bagi orang percaya dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mengapa pengharapan bagi orang dunia bisa kecewa? Karena mereka berharap kepada manusia. Waktu seseorang menghadapi persoalan, masalah di dalam hidupnya, seringkali yang dipikirkan adalah bagaimana untuk keluar dari masalah itu. Orang tersebut berpikir untuk mencari pertolongan kepada orang lain. Dalam hal ini pasti orang yang dikenal, mungkin orang dekat, orang yang bisa dilihat tentu. Dan seringkali mereka berpikiran bahwa orang tersebut dapat menolong dirinya. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka meminta pertolongan kepada orang lain, mereka mendapati jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena orang itu mungkin juga punya masalah yang sama, Bapak Ibu. Jadi seringkali manusia melihat apa yang kelihatan. Mereka memandang manusia. Mereka berpikir orang tersebut pasti bisa menolong. Tetapi waktu kita berharap kepada manusia, seringkali kita kecewa. Tapi dalam hal ini, kita mau belajar firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 2 ayat 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dan dikatakan firman Tuhan yang lain, berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Bapak Ibu. Orang percaya justru harus lebih banyak dan terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena COVID-19 ini Bapak Ibu tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tapi juga berdampak kepada ekonomi, keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin usaha. Ya, banyak orang hari-hari ini menjadi takut. Banyak orang hari-hari ini menjadi khawatir akan masa depannya. Banyak orang hari-hari ini susah untuk mencari pekerjaan. Usaha juga ikut berdampak semuanya mungkin. Justru di tengah masalah seperti inilah kita harus datang kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus tidak akan dikecewakan. Yang percaya, katakan amin. Berharap kepada Tuhan artinya kita berhenti untuk menggunakan kekuatan sendiri.
Jika seorang bertanya kepada kita, apakah kamu benar-benar berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Seringkali kita menjawab, ya. Tapi apakah ciri-cirinya waktu kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan? Pada waktu kita menghadapi persoalan finansial, misalnya kita kesulitan keuangan, kecenderungan kita manusia adalah kita selalu untuk menyimpan benih. Betul Bapak Ibu, kita menyimpan uang, lalu kita bekerja lebih keras. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dalam caranya Tuhan, waktu kita punya masalah keuangan, justru sebaliknya. Kita harus banyak memberi. Itu firman Tuhan berkata Bapak Ibu. Waktu kita di tengah kesulitan ekonomi, firman Tuhan ajarkan kita untuk justru lebih banyak menabur benih. Dan kita bawa setiap masalah keuangan kita kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Biarlah setiap kita Bapak Ibu belajar di tengah masalah keuangan kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan menggunakan cara-caranya Tuhan, yaitu berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana kunci kemenangan Daud? Kita tahu Daud banyak sekali dia berperang dan dia menang. Di dalam 2 Samuel 8 ayat 6b, ayat 14b juga dikatakan bahwa dengan Allah, ini Daud menyatakan, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di dalam Mazmur 60 ayat 13-14 dikatakan Daud. Itulah bentuk gaya hidup seorang Daud. Mengapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena ketika ia berperang, ia selalu mengandalkan Tuhan dan dia beroleh kemenangan, bukan karena kehebatannya, tapi karena Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Biarlah setiap kita boleh berharap dan mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan artinya kita setuju untuk menggunakan atau menyelesaikan setiap persoalan perkara kita dengan cara-caranya Tuhan. Banyak orang Kristen yang senang sekali mengucapkan kalimat begini, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Dan Tuhan menolong saya di batas akhir kekuatan saya. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa Tuhan seringkali menolong pada saat di akhir, di batas kekuatan kita? Sebenarnya, Tuhan bisa menolong kita di awal masalah kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kecenderungan manusia adalah ibarat dalam satu ruangan, Bapak Ibu. Untuk kita mencari satu pintu keluar, kita selalu mencoba untuk berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, kita coba maju, lihat lagi kanan kiri. Pada satu waktu, pada satu titik kita ketemu sama tembok, Bapak Ibu. Disitulah kita baru melihat ke atas. Ternyata jalan keluarnya ada di atas, Bapak Ibu. Padahal pada waktu pertama sekali, waktu kita ingin mencari pintu, pada waktu kita melihat ke atas, kita menemukan pintu itu pada saat pertama, Bapak Ibu. Kecenderungan kita seperti itu. Kita mau mencari pertolongan ke kanan, ke kiri, kepada orang lain, menyelesaikan sendiri dengan cara kita. Kita nggak menemukannya. Tapi waktu mentok, waktu kita terpojok, kita berseru kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan menolong kita, Bapak Ibu, waktu kita berseru kepada Dia. Baik Bapak Ibu, saya memberikan alasan mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang saya catat di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, karena Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita adalah Tuhan yang pasti. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan.
Berapa banyak yang percaya? Katakan amin. Roma 5 ayat 5, firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada sebuah lagu Bapak Ibu, kata-katanya luar biasa Bapak Ibu. Lagunya seperti ini. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Janji Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Yang mau berharap kepada Tuhan, dengan amin. Yang kedua Bapak Ibu, alasan kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Ada dua kisah di dalam Alkitab Bapak Ibu. Wanita pendarahan 12 tahun yang dicatat di dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Di situ dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, wanita itu mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota itu. Dan dia mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Pengharapan wanita ini untuk mendapat satu kesembuhan. Dia menunggu Yesus. Bahkan dikatakan di tengah kerumunan banyak orang, Bapak Ibu. Ya, dia mencoba untuk menerobos. Tapi karena banyaknya orang, mungkin dia tidak sanggup untuk mencapai Yesus. Tapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Di situ dikatakan bahwa dia beriman. Dia tahu Yesus dahsyat. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itulah pengharapan Bapak Ibu. Itulah pengharapan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus katakan, siapa yang memegang aku? Murid-muridnya berkata, Guru, bagaimana mungkin orang sebanyak ini? Pasti banyak orang yang akan bersentuhan dengan Guru. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa enggak, ini beda. Ini ada seperti ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Pengharapan wanita ini luar biasa. Itu menarik kuasa Tuhan Bapak Ibu keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Wanita ini mengatakan, saya yang menjamah. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Itu karena Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Ya, ada sebuah lagu berkata seperti ini Bapak Ibu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berapa banyak yang butuh kesembuhan hari-hari? Terus taruh pengharapan pada Tuhan Yesus. Alasan mengapa kita harus berharap kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Yohanes 10 ayat 10b katakan firman Tuhan, Yesus datang supaya mereka, kita semua, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tidak khawatir, Bapak Ibu, untuk berharap hanya kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Kalau kita berharap kepada dunia, kita akan kecewa. Berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Kita mendapati tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Hidup kelimpahan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan pada setiap kita di dalam dunia ini. Hidup yang berkelimpahan berbicara tentang hidup yang kekal nanti di surga, Bapak Ibu. Ada 3 alasan mengapa kita harus berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang pasti dan tidak mengecewakan. Yang kedua, karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Yang ketiga, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Saya akan tutup di sini, Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia Tuhan Yesus yang menjanjikannya adalah setia. Jadi untuk berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita harus berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk berharap kepada Tuhan, kita harus berjalan dan bertindak di dalam iman, tentunya kepada Tuhan Yesus. Untuk berharap kepada Tuhan, kita harus melakukan, menyelesaikan setiap perkara kita dengan caranya Tuhan. Ini janji Tuhan kepada setiap orang yang berharap kepada Dia. Di dalam Yeremia 17 ayat 8, katakan seperti ini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu. Itu bicara tentang orang yang terus melekat dengan Tuhan, terus menikmati hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber air kehidupan itu, Bapak Ibu. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akar bicara tentang sesuatu yang kuat, tertanam. Itu bicara tentang fondasi. Ya, biarlah hidup kita akan kuat di dalam Tuhan waktu kita berharap kepada Tuhan. Dan ia tidak mengalami panas terik. Itu bicara tentang perlindungan Tuhan. Mungkin masalah boleh terjadi. Mungkin orang-orang Kristen, kita semua mungkin mengalami dampak dari COVID-19. Tapi waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Bapak Ibu. Dan sampai hari ini kita semua ada semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan ia seperti daun yang tetap hijau, Bapak Ibu. Biar apa yang kita lakukan hari-hari tetap berhasil, diberkati Tuhan, dan kita akan mengalami sukacita di dalam Tuhan karena
perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ia tidak khawatir dalam tahun kering, Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak ada masa kekeringan, Bapak Ibu. Kekeringan boleh terjadi, tapi Tuhan terus menyediakan. Tuhan terus mencukupkan kebutuhan setiap kita. Dan yang terakhir, ia tidak berhenti menghasilkan buah, Bapak Ibu. Ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Sukacita, damai, sejahtera, sukacita, terus berharap kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena kita berharap penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin kita menyanyikan pujian ini sama-sama, Bapak Ibu. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama Yesus. Tak pernah ku sia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, Bapak Ibu. Firman Tuhan telah disampaikan pada hari ini. Ada kuasa, ada sesuatu yang luar biasa, ada yang dahsyat terjadi pada waktu kita berharap. Kita orang percaya, kita berharap hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya pergumulan hari-hari ini? Mungkin pengharapanmu mulai lemah, mungkin pengharapanmu sudah hilang, mungkin kau tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena semakin banyak, begitu banyak persoalan yang terjadi, terlebih dampak dari COVID-19. Mari hari ini kau mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, aku mau menaruh harapan, aku mau berpengharapan yang penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang mengangkat tangan di hadapan, kami yang berseru kepadamu, kami yang berharap hanya kepadamu. Jamah kami Tuhan, biar kasih-Mu yang menjamah setiap kami. Kasih Tuhan yang membuang segala ketakutan. Kasih Tuhan yang memberikan sukacita kepada kami. Dan kami sungguh boleh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang pasti, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang kami sembah dan kami percaya adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di tengah masalah, di tengah COVID-19 ini. Engkau tetap memelihara kami. Kami mau terus menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Seperti Kau menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan setiap anak-anak punya pergumulan akan kesehatan, akan keluarganya yang mengalami sakit Tuhan. Jamah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan,
Kami berharap kepada-Mu. Kami berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk usaha, untuk keuangan, ekonomi ya Tuhan. Terus dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan, itu kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu. Setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami Tuhan, kami mengangkat tangan, berseru dan berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberkati semua dengan firman Tuhan. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada PDP Jeffrey Sembiring atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Minggu depan tanggal 30 Agustus kita akan mengadakan ibadah raya GBI Karet Kuningan. Akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan nomor ID dan password di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah online GBI Karet Kuningan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, atau screenshot jika m-banking. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita terima berkat yang sempurna daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kekasih-kekasihnya Allah, kita akan akhiri ibadah online siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persembahan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah beribadah. Kita semua sudah menerima berkat Tuhan, amin. Ya, kita bisa kembali mengikuti ibadah online di minggu depan. Ya, mungkin kita bisa sebentar untuk berfellowship sama-sama. Mungkin bisa di-unmute suaranya atau videonya bisa ditampilkan. Shalom. Sehat-sehat semuanya. Shalom. Rina. Tuhan. Rina. Ya, sehat ya. Tuhan. Semuanya gimana sih? Salam Bu Diana. Salam Bu. Bu Marianya mana tuh? Waduh. Nah, shalom Bu Maria. Nah, sehat-sehat semua ya. Salam sehat Bu. Nggak ada. Mungkin. Salam Bu Lia. Ada di mana? Ya, ya. Itu orangnya kemana, Mbak Lia? Nah, April lagi masak. Iya, lagi mau bikin sarapan, Ki. Itulah enaknya online ya. Bisa sambil-sambil lagi. Baru mulai. Ngomong-ngomong, Agatha nggak ikut tadi, nggak dengerin suaranya. Agatha lagi jagain apa? Agatha lagi jagain mama, lagi jagain adiknya. Soalnya mamanya kayaknya mau dirawat, soalnya kan sakit. apa, Pri? Iya, kemarin udah seminggu meriang gitu. Oh, iya. Iya, udah seminggu meriang. Kemarin sih udah swab test, tapi hasilnya corona. Cuman kayaknya mungkin kecapean atau memang lagi drop gitu. Masih kerja ya, Shirley ya? Iya, masih kerja, tapi ya kadang dia cuti-cuti gitu. Kemarin udah berobat ke klinik, cuman katanya memang harus dirawat. Nah, cuman Gisarli kan mikirin anak-anaknya, cuman sekarang hari ini kayaknya tepar dia. Oh, iya. Gitu. Shalom Bu Lia. Shalom Bu Lia. Shalom. Apa kabar Bu? Baik-baik ya? Amin. Tuhan. Ini dari Bogor ini ya Bu ya? Kemarin dari Bogor ya? Enggak, kemarin habis ke Jawa. Oh, ke Jawa? Ke Jawa. Boleh. Hah? Boleh, tapi mobil pribadi. Oh, mobil pribadi boleh tuh, mobil pribadi. Nggak dites-tes lagi, Bu? Terus tadi belum kemana-mana udah ini semua orang tahu udah habis lagi. Oh, gitu. Ya. Kita kumit itu. Iya. Andi. Andi mikirin apa tuh Andi? Andi mikirin apa, Andi? Berat sekali bebanmu.
Kayaknya lagi renungin. Iya. Supri, apa kabar Supri? Thomas nih, Thomas. Shalom Thomas. Ya rindu ke gereja lagi Thomas. Halo, Thomas. Halo, Pak. Shalom. Shalom Thomas, kemarin kemana? Jarang-jarang kelihatan. Oh kemarin Itu Pak, cuma ituan. Apa, HP saya lagi error. Oh. Sekarang udah benar nih? Iya, Pak. Sama, memang juga error. Ada sebelahnya itu. Ada di sebelah itu. Shalom Pak Heri. Pak Heri, Bu Nenengnya mana Pak Heri? Udah sehat Bu Neneng? Sehat. Nah, puji Tuhan ya. Ya. Ya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Amin. Semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, pekerjaannya, sekolahnya, aktivitasnya, pelayanannya, semua dijagai, dilindungi Tuhan. Itu Lenteng Agung gimana? Lenteng Agung cuma si Ica doang kelihatan. Pasukan Lenteng Agung, shalom. Shalom. Oma mana Pika? Ica. Yuk. Saya mau ngobrol, silakan ngobrol. Pak Susan, gimana? Kayaknya makin segar aja. Makin sehat ya. Amin. Bu. Tuhan. Ica, opak kok nggak kelihatan? Hah? Iya, habis ibadah pulang dia. Emang di rumah siapa? Di rumah Kak Ojon. Oh. Kak Ojonnya mana? Ah, di kamar. Nah, ini ada Pak Johan. Shalom, Pak. Kira Pak Oyok. Oh ya, Pak Oyok nggak ada ya, Pak Oyok ya? Pak Oyok nggak ada. Ini siapa? Desti ya? Desti Seto ada ya? Seto ada. Destinya mana, Tok? Nah, itu kelihatan. Mari. Oke. Selamat Yohana. Halo, shalom. Shalom Yohana. Daftar Yohana. Reni. Ya. Kasih. Sulan, salam Bu Sulan. Ya. Ya. Oh, baik-baik ya. Sehat-sehat semua ya. Amin. Juliana sehat-sehat ya. Sehat lah ya. Nggak ada siapa tadi? Ya Tuhan. Mukanya udah segar-segar semua nih kayaknya nih. Tinggal menunggu makan doang ya. Kelina kayaknya udah lama. Yo, masih di Bogor.
Masih, Kak. Oh, ya orang Bogor sekarang. Iya, Kak. Makin sukses aja lu. Ya dong. Puji Tuhan. Bisa pulkam ya. Iya dong. Ya. Susi, sehat Bu? Agak flu dikit. Oh ya. Oh, agak flu. Iya. Bisa. Kamu bisa. Vitamin, Bu. Vitamin C. Iya, sudah. Memang better. Berjemur. Iya. Ya, ada yang mau cerita mungkin atau ada yang mau didukung doa? Ada yang mau didoakan atau mau saksian sharing boleh. Kirim di WA Ya, didoakan. Didoakan biar cepat kita ibadah secara langsung, jangan Zoom ya kan, biar kita bisa kumpul. Amin. Iya, kita doakan. Iya. Nanti semuanya sehat-sehat. Jaga kesehatan, jaga fisik. Minta Tuhan lagi, Bapak Ibu, hati yang gembira ya. Ya. Adalah obat. Obat yang manjur. Amin. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau sharing, kesaksian, kita tutup ya ibadah siang hari ini. Rina bisa pimpin doa tutup, Rin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan sangat baik Tuhan. Dan kami semua boleh bersuka cita, memuji, menyembah-Mu. Bahkan Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, urapan yang baru, yang terus membuat kami tetap bersemangat dalam Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami, buat kami semua. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biar minggu depan kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kembali. Biarpun dalam ibadah Zoom ini Tuhan, tapi kami percaya urapan-Mu, berkat-Mu, hadirat-Mu selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless. God bless you.